Dari mana saja jin masuk ke dalam tubuh manusia? Dipublikasikan oleh Kristi Monica Chandra. Status ini perlu dipahami. Ini bukan status membahas uang halal haram, tapi membahas soal, bisa dari mana saja jin masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi uang ada jinnya itu bisa halal bisa haram. Halal haram itu bersifat ketika kita mendapat uang itu prosesnya bagaimana. Itu yang menjadikan uang itu haram atau halal. Misal kita mendapatkan uang dari gaji kita kerja di orang yang punya pesugihan. Uang itu halal. Tapi ada jinnya karena dari uang pesugihan. Orang cenderung mengira, kalau adanya jin di dalam tubuh itu, karena dikirim. Tidak, dikirim itu kalau memang sedang disantet orang, atau digendam, atau dipelet. Ada banyak sebab jin masuk ke dalam tubuh kita, tanpa kita sadari. Yang saya ketahui, bisa dari kita makan makanan yang haram sumbernya. Misal uang dari mencuri, korupsi, preman, malak, riba, pokoknya dari sesuatu yang haram. Malah riba. Kalau misal kita pinjam uang di bank, uang itu langsung ada jinnya. Dan jin dalam uang itu akan masuk ke beras kalau kita belikan beras. Dan kita makan, akan masuk ke dalam tubuh kita. Misal dibersihkan, ya sama saja, akan ada lagi. Karena makannya dari harta riba. Kalau tidak dibersihkan ya akan menumpuk di dalam tubuh. Dari makan makanan di warung yang ada penglarisnya. Jadi karena beli makanan di warung, sedang ada penglarisnya. Misal soto, mie, bakso. Kalau pakai penglaris, satu pentol bakso itu kalau penglarisnya kuat, bisa sampai miliaran jin. Itu kita telan. Apa gak langsung penuh di dalam perut? Juga beli apa saja ke toko yang menggunakan raja. Penglaris yang berupa tulisan raja, wifik, itu semua benda di warung itu akan ada jinnya, walau itu sayuran. Makan misal buah, misal pakai penyubur atau agar tidak diganggu hama, tapi berupa benda raja, minyak isian, dan lain-lain. Otomatis di dalam buah itu akan ada jinnya dari awal mula di pohon. Menelan gotri, pelor yang diisi agar sakti, pengisian ilmu, agar kebal, mempelajari tenaga dalam, pernapasan yoga, reiki, kundalini, ilmu hikmah dan kesaktian. Mengamalkan keilmuan hikmah, seperti asma, hijib, ilmu pukulan mahabbah dan lain-lain. Malah kalau hijib itu sampai berbahaya, kalau sudah inten diamalkan, karena masuk ke dalam titik latifah. Kalau dibersihkan bisa muntah darah, dan mata juga keluar darah. Suka mengambil benda-benda bertuah, atau menyimpannya, misal keris, batu aji, pusaka-pusaka. Melakukan amaliyah tanpa tuntunan yang benar, meminum air ruqyah, yang dibacakan Al-Quran, karena air itu diniatkan untuk penyembuh. Maka yang masuk di air yang dibacakan Al-Quran itu adalah jin, iblis. Sebab orang yang membacakan tidak ada keikhlasan di hatinya, tidak mengingat Allah. Kalau tidak percaya, boleh bawa air yang dibacakan ruqyah. Nanti kita medium isinya apa. Nanti tulisan saya ini salah apa benar. Berzikir, tapi di hati menginginkan keinginan sesuatu selain Allah. Ingin wibawa, selamat, sakti dan lain-lain. Berzikir yang banyak tapi belum bisa mengingat lafaz Allah. Atau sama sekali tak ingat Allah. Itu juga menarik jin masuk ke dalam tubuh. Makan uang dari pesugihan. Misal kita dapat uang, tapi tidak tahu uang itu ternyata adalah uang dari pesugihan. Karena uang pesugihan itu otomatis ada jin di dalam uang itu. Kalau dibelikan makanan ya otomatis jin di uang pindah ke makanan, dan kita makan. Maka dengan sendirinya jin akan masuk ke badan kita. Makan makanan dari gaji apa saja. Misal jadi guru, polisi, tentara, atau kerja pabrik. Tapi masuk kerjanya lewat bantuan dukun, raja, nyogok. Itu semuanya uangnya dengan sendirinya ada jinnya. Wah pegel juga nulisnya. Apalagi pencet-pencet sering salah pencet. Tapi jin, siluman, iblis yang masuk ke kita itu belum apa-apa jika dibanding yang sudah masuk lebih awal. Maksudnya sejak kita di dalam kandungan masih sebentuk darah. Dari situ iblis sudah memasukkan para jin dan kawan-kawan ke dalam badan kita. Maksudnya apa?
Maksudnya agar keberadaan mereka yang sudah sejak bayi kita itu bisa sinkron udaranya dengan kita, bisa menyatu dengan tubuh kita, sehingga tidak terdeteksi keberadaannya seperti penduduk asli. Dan tentu mereka anteng tak frontal sebagaimana jin-jin yang baru masuk, belum kenal dan sinkron dengan alam di tubuh kita. Dia tak suka pedas. Kita makannya pedas terus. Jadi jin di dalam yang baru masuk kepedesan. Hanya perumpamaan saja.